Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Pengakuan setelah penderitaan Matius 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Pengadilan Yesus sangatlah tragis. Setiap orang yang terlibat melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka. Semua hal yang pernah diajarkan Yesus kini menjadi bahan olok-olok orang banyak. Pada saat itu, orang banyak meragukan siapa dan apa yang diajarkan Yesus. Namun, apa yang diragukan orang banyak ditegaskan Allah melalui fenomena alam pada saat kematian Yesus. Dari peristiwa yang mengejutkan itulah muncul pengakuan, "Sungguh, Ia adalah Anak Allah." Pernyataan yang sebelumnya menjadi polemik dan menjadi dasar untuk menghukum Yesus, kini menjadi pengakuan yang tak tergoyahkan. Pengakuan itu menjadi dasar kemenangan kita di hari ini, keyakinan yang meneguhkan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah sungguh Anak Allah. Karya penyelamatan benarlah terjadi tuntas atas kehidupan dunia ini. Pengakuan yang muncul setelah rangkaian penderitaan dan hinaan diterima dan ditanggung Yesus di jalan salib. Meyakinkan diri sendiri dan orang lain terhadap sesuatu atau seseorang memang tidaklah mudah. Selalu saja ada keraguan di hati kita. Penderitaan bahkan menjadi alasan bagi banyak orang untuk meragukan kuasa Allah. Jika Allah itu berkuasa, mengapa ada sakit? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kesulitan? Realita yang tidak seindah dengan harapan menggoncangkan keyakinan dan iman kita. Namun ketika semua berlalu di dalam cara Tuhan, kita pun tertunduk malu di hadapan Allah, tersungkur dalam penyesalan akan kegoyahan yang dengan pongah kita serukan di hadapan Allah. Pengakuan setelah penderitaan usai juga pernah kita alami. Pada saat itu, sesungguhnya kita diajak untuk bersabar melihat cara Tuhan yang memulihkan kehidupan. Kiranya pengakuan akan kuasa Allah menjadi cara hidup kita di dalam Kristus, bahkan ketika hidup berhadapan dengan penderitaan. Penderitaan justru kita hadapi dengan keyakinan penuh akan cinta dan pertolongan Allah yang memelihara kehidupan ini. Kiranya pengakuan kita semakin dikokohkan dalam setiap pengalaman hidup. Diskusikan. 1. Hal apa yang pernah membuat saudara merasa ragu-ragu terhadap yang saudara imani? 2.
Bagaimana keraguan itu mendapat peneguhan dalam pengalaman hidup saudara? 3. Bagaimana saudara memberi makna terhadap pengalaman hidup agar keyakinan iman saudara kepada Yesus semakin diteguhkan? Doakanlah. 1. Ketenangan menghadapi badai hidup. 2. Anugerah Allah untuk terus berkeyakinan di dalam Dia.